Semangat pagi Sobat Humas. Senang sekali kita dapat jumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk hidup berdampingan. Namun keserakahan manusia justru membuat ekosistem tidak stabil. Beberapa spesies bahkan dinyatakan punah. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga spesies-spesies tertentu supaya tetap lestari. Namun sekali lagi, keserakahan manusia membuat beberapa spesies hewan hampir raib dari muka bumi. Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penjualan bahkan pembunuhan dari hewan-hewan yang dinyatakan hampir punah. Seperti apa proses dari pengungkapan kasus ini? Mari kita simak penjelasannya. Saat ini saya sedang bersama dengan Kasubit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi. Mohon maaf mungkin maskernya bisa dibuka. Dengan Bapak siapa mungkin bisa perkenalan dengan Bapak? AKBP Oki Ahadian. Oke, Ya, Bapak Kasubit Tipiter ya Pak ya? Kasubit 4 Tipiter Pun. Oke, Tipiter itu apa sih Pak kepanjangannya? Tipiter itu tindak pidana tertentu. Oh tertentu. Ya tertentu. Baik. Dia khusus ke sumber daya alam dan sumber daya mineral. Oke. Ya. Dan pemirsa selain dengan Bapak Oki, saya juga bersama dengan Bapak dari BBKSDA. Nah, semangat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Widodo. Bapak Widodo, Ya. Bapak dari BBKSDA ya Pak ya. Ini tentang apa sih Pak? BBKSDA itu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Cangkupannya apa itu Pak? Cakupannya termasuk jadi bagian dari pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk tetap menjaga yang dimaksud Ekosistem ya. Oke. Keseimbangan ekosistem itu kan ada beberapa unsur. Kalau dulu di pelajaran biologi itu ada rantai makanan. Ketika satu rantai makanan terputus hilang, maka ekosistem tidak akan stabil. Tidak akan stabil. Betul. Iya. Nanti juga berpengaruh pada kehidupan manusia. Iya, betul sekali. Baik, kami kembali lagi kepada Bapak AKBP Oki. Bapak, ini Polda Jatim berkat kerja keras timnya Bapak berhasil mengungkap penjualan hewan yang dilindungi ya Pak ya. Ini kapan Pak pertama kali Pak dilakukan dari proses pengungkapan kasus ini? Sebenarnya penangkapan itu tanggal 5 ya. Tanggal 5 kemarin. 5 Oktober, namun sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi jauh sebelumnya. Namun kita lakukan langkah-langkah penyelidikan, kemudian kita juga cari info lebih mendalam bagaimana sih mekanismenya mereka melakukan kegiatan tersebut, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa tepat dan tidak mengakibatkan mereka curiga gitu. Ya dengan berbagai upaya akhirnya kita bisa lakukan upaya penangkapan juga berdasarkan dari undang-undang juga bahwa kita bisa melakukan upaya tindakan kepolisian ketika seseorang tersebut diduga melakukan tindak pidana. Gitu. Itu awal mula polisi mengendus dari kasus ini tuh bagaimana sih Pak ceritanya? Sebenarnya ada informasi bahwa telah terjadi transaksi. Transaksi awalnya adalah adanya jual beli macan tutul. Macan tutul Pak Jawa. Ya, macan tutul. Oh di Jawa. Jawa masih ada macan tutul Masih Pak? ada, masih ada. Oh itu di daerah mana Pak? Kalau yang kita dapat hasil dari penyelidikan itu di wilayah Jember, itu juga sudah sesuai kita sampaikan kepada Pak Widodo bahwa menyampaikan memang betul di situ tuh domainnya masih ada macan di tutul. Jember itu masih Ya, ada macan tutul betul. Pak. Ya lebih jelasnya mungkin Pak Widodo kalau kalau kami masalah penegakan hukum saja. Betul, iya.
Oh, jadi macan tutul itu dijual oleh orang Jember Ya, secara online atau bagaimana itu, secara Pak? online. Jadi setelah kita lakukan pendalaman dan ternyata hasil kami dapatkan atau kami tangkap dan kita bawa, kita interogasi si tersangka yang kami dapatkan atas inisial VN di Tulungagung itu, terungkaplah bahwa barang tersebut ada hubungannya dengan tersangka lain yang dari Jember. Oh, Ya. jadi awal mulanya itu dari pengungkapan di Tulungagung, Pak. Tulungagung awalnya itu. Oh, yang di Tulungagung ini dia menjual. Tidak, jadi dari Tulungagung ini dia mau menjual, Awalnya secara online, Pak. ya secara online, menjual kulit macan. Oh, oke. Gitu. Itu lewat media sosial apa, Pak, online-nya? Menurut perkenalan lewat Facebook dulu. Oh, Facebook. Ya, Jadi Facebook. ditawarkan lewat Facebook gitu, Ya, Pak. sebenarnya tidak ditawarkan sih, mereka Membuat akun yang menjual itu gitu, Pak. awal ceritanya itu mereka perkenalannya kedua orang ini adalah dari Facebook. Antara si orang Tulungagung dengan pembeli. Tulungagung dan Jember Oh, ini. dengan Jember. Nah, ini sama-sama pelaku. Oh, gitu. Jadi mereka profesinya itu sering menjual belikan hewan-hewan yang dianggap langka. Nah, itu sudah berkenalan lama. Nah, kami mengendusnya ketika mau ada transaksi macan tutul. Gitu. Jadi mereka ini sebenarnya sudah lama berhubungan itu, penjualan hewan ini sudah lama, berkali-kali. Yang Tulungagung juga berkali-kali, yang Jember juga berkali-kali, dan mereka saling memberikan informasi. Misalkan begini, si dari Tulungagung telepon ke Jember, oh ada yang butuh kulit macan tutul, kamu ada ndak? Oh, gitu. Oh ada, ya udah kirim, ini alamatnya di sini, gitu. Nah dari informasi yang kita dapat ini dari Tulungagung ini, teleponlah ke Jember. Nah Untuk mencari barangnya itu. Ya, dan ternyata begitu telepon ke Jember, Jember menyanggupi ada. Ketika sudah ada, nah kita baru hard approach, kita datangilah ke Tulungagung. Ke Tulungagung, di situ malah kita menemukan hewan-hewan lain seperti binturong, lutung, apa namanya itu? Lutung hitam. Nah, lutung hitam yang kecil, yang bagus itu lucu ternyata ya, lucu banget. Seperti koala ya, Pak ya? Iya. Iya. Jadi akhirnya begitu udah kita dapatkan di situ, kemudian kita periksa, lakukan pendalaman, alat buktinya kita bongkar semua, dari handphonenya, sisi komunikasi juga kita minta coba buka, transaksinya betul, dia ngomong lah sama orang Jember. Kita masih belum tahu nih orang Jember ini rumahnya di mana, alamatnya di mana. Iya. Nah, setelah dapat informasi yang agak terbuka sedikit, tim langsung bagi dua, nyebar langsung ke Jember. Yang satu tim masih menginterogasi Tulungagung, yang satu lagi sudah berangkat ke Jember. Dari sana pun masih belum tahu orangnya yang mana, mukanya yang mana, kita masih belum tahu. Meraba-raba, Pak Ya, ya. akhirnya kita minta bantuan dari Polres Jember, tim Resmobnya sana. Sudah minta bantuan sana, akhirnya ketahuan lah bahwa ini di sana ketemu lagi gitu, ada binturong, ada hewan-hewan yang dilindungi, ya, ada landak Jawa. Nah, itulah yang akhirnya barang bukti yang kami dapatkan di Tulungagung dan di Jember itu menguatkan kita bahwa mereka sebenarnya adalah Profesinya jual beli. pelaku kejahatan terhadap hewan. Profesi lain selain itu apa, Pak? Tidak ada. Ya, Jadi memang profesinya jual beli. Kerjanya ya sambilan aja lah, biasa gitu. Untuk macan tutul ini, Ya. sama mereka dijual hidup atau kondisi? Dulu mati posisinya. Oh, mati, meninggal Pak. ya. Jadi posisinya dia cuma kepala saja ya, tadi Pak. Kepala sama kulit Pak. Dan kaki. itu digunakan untuk apa, Pak? Informasinya, Pak? Kalau ya kami belum tahu digunakan untuk apa, tapi kebiasaannya dibuat untuk offset, jadi seperti untuk hewan koleksi orang-orang. Itu mereka jual berapa, Pak? Kalau dari pengakuannya mereka itu mendapatkan uang 15 juta. 15 juta. Tapi kan itu pengakuan boleh sah-sah aja. Tapi Iya. kita akan dalami, Betul. kita akan perdalam lagi. Bukan tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang Fakta-fakta masuk baru ya, Pak ya. jaringannya mereka. Oke. Pak,
terkait dengan macan tutul tadi, Pak. Ini kan termasuk binatang buas ya, Pak ya. Ya. Mereka itu mencari sendiri, maksudnya menangkap sendiri si tersangka yang di Jember ini, ataukah dia mungkin mendapatkan dari orang lain, Pak? Nah, ya itu yang saya sampaikan tadi, masih ada jaringannya mereka. Masih ada jaringannya mereka, dan kita duga masih kuat, dan kita masih buru terus. Jadi kemungkinan mungkin dari seorang pemburu yang di daerah sana atau bagaimana Bisa gitu jadi, mungkin. bisa jadi. Oke. Jadi kita sengaja tidak ekspos di situ. Berarti masih ada DPO ya, Pak ya? Ya, masih ada beberapa orang. Kita Oke. pasti akan kejar. Oke. Terkait dengan termasuk dengan binatang yang tadi Pak saya ke Bapak ya. Ya. Saya baru tahu Pak, ternyata di Jawa itu masih ada macan tutul yang tadi sedemikian uniknya ya Pak ya. Ya. Saya lihat tadi bulunya itu agak berbeda dengan apa yang saya pernah lihat di TV Pak. Di Jawa Timur sendiri Pak, kira-kira itu macan tutul ini ada di daerah mana saja Pak? Kalau di Jawa Timur? Jadi kalau pantera atau macan tutul sejenis yang berhasil diamankan itu sebarannya ada sebagian di Sumatera bagian ujung, Lampung, dan seluruh Pulau Jawa. Oke. Dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Itu ada sekitar 16 spot ya, titik sebaran habitatnya macan tutul. Kalau di Jawa Timur hampir seluruh bentang alam Argopuro, Taman Nasional Muru Berdiri, Cagar Alam Kauhaijen kalau pernah dengar, itu ada satu bentang alam yang memang menjadi koridor habitatnya macan tutul ini. Kalau tadi sempat ngobrol dengan beliau, itu kira-kira masih ada pendalaman ya lebih lanjut. Saya pikir tidak mungkin yang ditangkap ini adalah pemburunya. Mungkin ada pemburu yang memang ahli di bidang. Dan pasti ahli di bidangnya. Dan tidak banyak orang yang melakukan kegiatan jerat. Kalau dengan perburuan mungkin asal bisa menggunakan senjata api dia bisa. Tapi kalau lihat tadi saya kan dengan jerat-jerat pasti orang ahli di bidangnya. Memang. Jadi memang mungkin dia menangkap satu kali ini. Pasti sudah beberapa kali dia melakukan dan dia memang by order biasanya. Dan luar biasa mahal. Dan fantastis betulnya. Itu tadi disampaikan beliau dan pengakuannya 15 juta. 15 juta. Mungkin bisa lebih dari itu Pak ya. Kalau sudah masuk ke penghobis offset bisa sampai lebih dari 200 juta. Jadi hewan macan tutul yang ditangkap tadi tidak ada bekas luka sama sekali ya Pak ya? Ada di garis sayatan kaki itu ada pasti jerat. Gitu. Jadi bukan tembakan atau bukan pukulan. Pasti yang membunuh ahlinya. Gitu. Jadi biasanya di sepanjang koridor habitat itu kan satu dia cari momen yang tepat, biasanya breeding. Kalau breeding kan dia mesti cari ke goa ke macam-macam. Kalau di bukan breeding season dia pergerakannya jauh kan. Umurnya bisa sampai 30 km jalan. Jadi bisa sampai kemana-mana. Minimal 30 meter. Lah berarti orang itu pasti hebat, dia tahu titik-titik di mana ketika sudah tahu betul lokasi itu Pak ya. Hingga di titik-titik itu dia nggak mungkin sepanjang Argopuro sampai Kauhaijen mau dipasang jerat. Iya betul. Mempelajari betul. Tahu betul lokasi di situ habitatnya seperti apa dan kebiasaan dari hewan ini seperti apa. Dan ini sangat luar biasa kejahatan perdagangan satwa liar. Dan berganti-ganti modus ya. Sampai ke menggunakan digital ya, sekarang menggunakan medsos. Dan medsos itu dia sudah nggak mungkin berani menampilkan di Facebook kalau sudah belum terbiasa. Jadi harus kontak-kontakan itu dari 2 orang, kalau sudah aman baru dia bisa bisa posting. Apalagi medan itu nggak sembarangan, pasti sudah sangat berbahaya ya. Artinya sudah disorot oleh teman-teman penegak hukum. Betul. Jadi sebetulnya sudah momen yang sangat bagi mereka dianggap aman. Karena sudah terbiasa menggunakan teknik itu Pak ya. Apresiasi, senang luar biasa ini bisa diputus tangkap gitu kan. Sejauh ini ada berapa Pak kira-kira
2013 itu terakhir ya, 2013 itu oleh teman-teman LIPI itu ada 40.000 kamera trap dipasang di spot-spot itu untuk memantau perilaku. Kan nanti biasanya kalau masih bayi sampai 2 tahun, masih baby itu kan dia masih berkoloni bersama indukan. Kalau sudah kayak yang dewasa gitu ya, sudah kita identifikasi karena giginya sudah ada serat hitam, kelihatan sudah remaja. Biasa hidup sendiri. Ya, jadi dia sendirian itu yang nah, itu 2013 tinggal tersisa 162 ekor. Bukan di Jawa Timur, seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa tinggal segitu, Pak. Ya. Terakhir identifikasi itu oleh WWF ya, teman-teman WWF itu pernah juga melakukan kegiatan yang sama di 2013. 2013 itu masih 546. 2013 ke 2019 tinggal 162. Ditemukan beliau. Ditemukan yang diamankan 1. Kita nggak tahu itu 1 atau 2 atau 3. Tambah berkurang lagi karena perburuan. Kira-kira gitu. Kalau konsumsi kalau konsumsi hobi kan orang-orang tertentu. Saya pikir ada pangsa pasar lain. Betul, Pak. Karena sebetulnya tumbuhan dan satwa liar yang kita miliki negara Indonesia itu punya potensi bioprospektif, obat-obatan. Itu lebih jauh lebih mahal. Beberapa tahun 2019 ya, teman-teman Polda juga berhasil mengamankan baby komodo itu. Menyelidikkan baby komodo. Satu baby komodo bisa 670 juta. Itu karena tidak dibunuh, posisi hidup ya, Pak ya. Tidak dipelihara, diambil liurnya, genetiknya untuk obat-obatan. Nah, itu kalau genetiknya masuk ke medical industry, luar biasa. Jadi dia pelihara satu masuk ke medical industry. Iya. Dan akan balik itu modalnya yang yang 600-700 ya. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa sebetulnya. Betul. Padahal ada spesies lain yang di Indonesia itu sebetulnya juga langka, tapi habitatnya semakin banyak, Pak. Itu saja kenapa tidak diburu. Buaya darat, Pak. Itu jumlah spesiesnya semakin banyak. Itu aja seharusnya yang diburu. Kalau terkait lutung, Pak, ini ada lutung tadi saya lihat sangat lucu ya, Pak ya, tingkahnya benar-benar sangat imut seperti itu. Itu kisaran tadi dari telinga kisaran tidak lebih dari 5 bulan. Oke, kalau di Jawa Timur sendiri ada sekitar berapa, Pak? Masih kalau Jawa Timur nggak hafal ya. Itu kan sebarannya di mana, Pak? Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kalau di Jawa Timur sendiri gimana? Di daerah Jember juga? Sama. Di Jember sama semua itu hampir bentangan Meru Berdiri, Taman Nasional Alas Purwo, Ijen, Taman Nasional Baluran. Itu semua masih ada lutung ini ya. Cuman yang ini menjadi prioritas perhatian di Kementerian kami. Kenapa, karena Pak? Yang dilalah yang dipasarkan, yang ramai di medsos dipasarkan selalu permintaannya adalah baby lutung. Sedangkan baby lutung itu kalau dapat satu berarti dia sudah membunuh 2 indukan. Kenapa tidak diternak aja ya, Pak ya? Kalau misalkan mau dijual beli, kenapa harus mengambil dari hutan itu ya? Iya betul. Aneh ya. Jadi kita juga punya scientific authority, punya management authority untuk mengatur itu. Jadi seluruh list data satwa dilindungi yang terancam punah itu sudah masuk dalam regulasi untuk menghimbau seluruh warga negara Indonesia itu ada kewajiban untuk membantu pemerintah meningkatkan populasi, memulihkan melalui penangkaran. Jadi sebetulnya kan tidak mungkin kami saja yang menangkari. Betul. Jadi sebetulnya semua bisa berperan untuk melakukan budidaya. Sebetulnya hewan yang dinyatakan hampir punah atau dilindungi ini, Pak, itu sebetulnya warga itu apakah diizinkan untuk memelihara? Justru yang terancam punah bukan memelihara ya, konteksnya di kita itu sebetulnya budidaya. Dibudidayakan. Dalam rangka pelestarian. Ya awalnya pasti karena sayang binatang ingin memelihara. Kita berikan edukasi sebetulnya bapak misalnya ibu
memelihara itu tidak bisa satu ekor lutung. Harus Sebetulnya satu pasang. justru menyiksa kan? Oh, Karena iya. setelah baby nanti di hari remaja ada hak pergi ke Untuk- hewanan, Iya, betul. bahwa dia harus masa birahi, dia harus kawin. Mm-mm. Nah kalau dia tidak, nanti menyiksa, dia tidak membiarkan kebebasan satwa. Sehingga kita edukasi kalau mau mestinya sepasang. Mm-mm. Lu kalau ndak punya, mana kamu ngajukan, kita berikan izin. Kalau ndak punya, lu kita kasih, pemerintah membantu ini indukan jantan betina untuk dibudidayakan. Budidayakan. Nanti begitu keturunan kedua Mm-mm. akan sebagian dari 10% itu misalnya beranak 10. Iya. Sebetulnya kewajibannya satu. Kalau beliau berasal dari hobi, sudah saya lepaskan semua. Berarti membantu pemerintah untuk mengembalikan populasi yang selama ini diburu akan dikembalikan lagi Ke alamnya. Ya, melalui proses tadi habituasi, sekolah. Karena Iya. ketika dengan manusia kan terbiasa dengan manusia. Iya. Itu bisa 6 bulan sampai 3 tahun kan. Sekolah mengembalikan dia ke alam. Di ini sekolahnya di tempatnya Bapak ataukah di mana itu, Pak? Iya, di tempat kami. Tapi Oke. nggak di kantor kami, maksudnya ada Iya, program. ada Ini tempatnya nanti ya, Pak, ya? Untung yang beliau amankan kita sekolahkan di JLC di Malang. Oh, ada tempatnya di Iya, Malang, Pak. Dilatih untuk Di Malang ya tempatnya. Oh, oke. Heeh. Jadi pelatihan supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan hutan jika nanti ketika dilepaskan nanti gitu ada ya. checklist penilaian perilaku, maka dia siap dikembalikan ke alam. Oke. Kalau seperti ini yang paling sulit karena sedis tidak ada indukannya. Iya. Kembali bertarung ke alam nggak ada ibunya. Iya, bingung dia, Kalau Pak. nggak di sekolah nanti dia kaget, Pak ya. Kaget. Sampai di hutan ketika dia lihat sejenisnya malah kaget. Ya. Kaget iki sapa gitu. Iya, karena yang sering dilihat kan manusia, Iya. mungkin Iya, dia merasa dia menjadi dalam- manusia, iya, Pak. betul. Sudah Kira-kira hewan apa gitu. naluri kehewanannya hilang. Iya. Iya. Jadi semua iya. kita namanya proses habituasi. Iya. Nanti yang binturong pun kita habituasi. Julang kita habituasi. Ada Adakah beberapa syarat jenis lain, ular Pak? kan terlalu lama dia tidak bisa. Apa? Dia bisa mengepak. Dia Bisa. sudah lupa cara berterbang. Oh, Nah, cara bermanuver. Dia nanti di hutan kalau dilepas kan dia harus cari makan sendiri tuh. iya. Bagaimana bermanuver Iya. miring nyari mangsa. Nah, itu kita Padahal ada tempat latihan. Iya. Padahal selama bersama manusia dia mungkin kalau mau makan tinggal ke Indomaret gitu mungkin ya, Oh, Pak iya, ya. Mungkin iya. masuk hutan bingung Biasanya dia. disediakan dari Indomaret ya, Iya. cari sendiri. Disuapin ya. Kira-kira Adakah syarat lain, Pak? Misalkan harus mengajukan syarat administrasi atau seperti apa? Misalkan saya ingin memelihara menjaga kelestarian dari ya, apa namanya tadi yang ya. lutung, Ya. Pak. Misalkan seperti itu. Ya. Adakah syaratnya, Pak? Ada persyaratannya sebetulnya adalah satu warga negara Indonesia Harus, Pak ya. harus Oke. karena yang akan dilakukan penangkaran adalah endemik Indonesia. Oke. Berarti dokumen yang jelas kan KTP. Kalau tidak ber-KTP tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kedua ada niatan khusus. Memang untuk Kalau di Polda, perkembangbiakannya ya, Pak ya. Divisi psikologi. Ada diskusi. Jadi kita bisa dari wawancara kan bisa tahu si pemohon ini Suka hewan atau Niat apa? tidak. Oke. kalau ya walaupun sering meleset juga ya, tapi minimal sudah ada niatan untuk dia membantu pemerintah melestarikan Jadi jenis yang jenis- dimohon. Saya iya. mau memelihara, saya mau melakukan penangkaran izin penangkaran kakak tua misalnya. Saya mau lakukan izin penangkaran lutung gitu. Oke. Itu bisa dimungkinkan. Yang kedua pasti ada persyaratan sarana prasarana. Sarana prasarana itu contohnya apa, Pak? kandang. Oh, harus ada kandangnya. Ya, kita punya standar kalau lutung ini ada ukuran berapa. Oh, oke. Terus beberapa ornamen harus punya panjatan, harus punya pijakan. Seperti mendekati di alamnya. Habitatnya. Ada tempat untuk dia Berarti exercise. pengukuran dia overweight, underweight. Iya, Oh. seperti itu. Berarti kalau overweight suruh turunkan berat badan dia. Gitu ya. Kira-kira gitu. Oke. Dan itu kita fasilitasi, kita bimbing. Oh, jadi ada Jadi bimbingan bukan- bagi Yang penting para aku berniat sungguh-sungguh sebetulnya. iya.
nomor satu prioritas adalah saya berniat sungguh-sungguh untuk bisa ikut melestarikan, karena saya lihat kalau sudah punah. Iya, betul. Justru orang-orang itu yang akan kita bimbing, kita berikan indukan. Nggak usah kamu nyurik-nyurik di hutan, beli-beli melalui medsos. Kita bantu indukannya. Kalau memang niat mau memelihara. Betul. Oke. Kandangnya harus itulah, kita berikan print out gambar standar seperti ini. Wah, saya enggak bisa cari begini ya. Kita bantu carikan di sini. Pakannya. Bimbingannya. Ketika proses berjalan, saya nanti kalau sakit bagaimana juga kita bantu dokter hewan. Sebetulnya sudah sangat diberi rujukan ya Pak dokter hewannya di sini gitu ya. Sudah sangat apa ya? Terbuka sih sebetulnya, karena memang pemerintah membuat regulasi itu sudah apa ya? Dibuat dengan awal pesimis kan, gimana kalau habis terus? Iya, betul. Maka timbul regulasi itu untuk melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, membantu supaya tetap melestarikan. Lutung ini kan dibandingkan dengan monyet yang lain Pak, kan sejenis monyet ya Pak ya. Itu dia kan termasuk paling apa ya, paling jinak Pak dibanding yang lain yang saya tahu, karena tadi pun saya interaksi, dia kan juga sudah bersahabat seperti itu. Dia nomor 3 sih sebetulnya. Gitu ya Pak ya. Jadi sama ini kalau bangsa monyet dan kera itu ada namanya kingdom, kerajaan. Oke, kerajaan besar kera-keraan dan monyet-monyetan. Yang kecerdasannya paling tinggi adalah gorila. Oh gitu? Iya. Gorila itu malah itu? Iya. Mana lebih cerdas ya Pak ya? Tapi kan aku nakutin tuh gorila. Betul. Yang kedua simpanse. Sejenis yang warnanya coklat itu Pak ya. Oke. Yang ketiga adalah presbytis ini. Lutung gitu ya Pak ya. Oke. Yang paling agak bodoh paling bawah adalah kera abu-abu. Iya betul. Tanda bedes. Yang dijadikan kalau dikaji sange itu apa itu? Kera abu-abu itu. Oh, pantas. Ini sebetulnya tapi nakal itu. Kelas yang paling tidak cerdas. Nakal itu Pak. Nakal. Iya. Jadi kalau diajari nakal dia lebih pintar. Oke. Itu juga sama yang topeng monyet itu kan. Yang warna abu-abu ya Pak ya. Lihat yang pernah kita amankan itu kan kepala itu. Karena bodoh. Oke. Pak, saya tertarik dengan yang memelihara tadi ya Pak ya. Berarti harus ada disediakan kandangnya dan sebagainya. Kalau saya buaya darat Pak. Buaya darat. Iya. Sudah karena mungkin dari tadi kan ngomongnya buaya. Iya. Harus bicara buaya darat. Padahal sebenarnya salah. Buaya darat ini kalau kalah kalau udah ketemu pawang buaya. Betul. Makanya jangan sampai buaya darat ketemu pawang. Iya. Betul. Jadi cicak dia. Itu dia. Saya tertarik dengan lutung Pak, karena lutung itu dia friendly Pak, maksudnya bisa bersahabat gitu. Jadi kalau toh misalkan saya tidak memiliki kandang, saya piara untuk saya kembang biakan tanpa kandang, jadi saya lepas di dalam rumah itu tidak apa-apa ya Pak? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Itu sama saja tadi kan ada perigewanan, nggak bisa kita integrasikan sikap manusia dengan sikap hewan. Tapi kalau di kandang kan malah stres Pak. Loh, kandangnya makanya ada standar kandang yang sesuai ya. Sesuai. Dia masih beraktivitas perilaku. Berarti kandang ini berdasarkan hasil penelitian juga ya? Iya. Betul. Ada standar sama dengan market lah, miniaturnya kehidupan alam gitu. Oke. Nah, setelah itu ya nggak apa-apa. Tapi tidak dianjurkan terus-menerus. Saking senengnya dibawa gitu. Masukkan itu justru berbahaya ya. Iya. Justru kalau seperti itu malah berbahaya Pak, nggak boleh. Iya. Oke. Cukup itu dia sudah tahu kok tuannya siapa. Memelihara dia sudah tahu. Oke. Makin lama berinteraksi, memberi pakan, kita memberikan kebebasan dia untuk berperilaku, dia tahu tuannya siapa. Baik. Terjawab Pak tentang keinginan untuk memelihara hewan yang dilindungi. Bapak ke depan ini rencana yang akan dilakukan Polda Jatim untuk tetap menjaga dari spesies ini supaya tetap lestari, apa Pak yang akan dilakukan? Tentunya kami sesuai dengan amanat undang-undang ya, kami dalam hal masalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara terukur ya. Secara terukur, humanis, yang berkeadilan.
kalau dalam hal masalah pencegahan, kami tentunya juga akan bekerja sama dengan BPKSDA. Ini lebih masalah domainnya adalah BPKSDA. Bagaimana mencegah, bagaimana menghimbau, kemudian bagaimana membudidayakan. Makanya apabila kami lebih sering komunikasi, ketika kami menemukan informasi seperti ini, pasti kami ngelihatnya bahwa ini lebih cocok kepada masalah pencegahan. Monggo Bapak BPKSDA silahkan di follow up. Nanti silahkan dibina yang bersangkutan gitu. Karena mungkin ketidaktahuannya masyarakat. Tapi kalau masyarakat yang sudah tahu, apalagi sampai membunuh seperti ini, kemudian apalagi dia dijual, itu berarti dia benar-benar sengaja melakukan itu. Betul. Makanya kita lakukan upaya penegakan. Saya kira juga tidak kemudian hal ini menjadi masyarakat takut untuk melaporkan ke BPKSDA atau ke kami bahwa waduh saya ada hewan yang dilindungi terus gimana nih caranya? Ya laporkan saja. Harus melapor supaya ini, Pak, saya punya binturong. Gimana Pak? Tapi saya masih pengen untuk memelihara. Karena sudah dianggap anak sendiri gitu Pak ya. Mungkin dia nggak punya anak gitu kan. Jadi makanya masuk pengen kakak ya Pak ya. Binturong. Nah, itu disarankan ya BPKSDA dalam hal ini yang domainnya. Sehingga dari BPKSDA akan memberikan, kalau bahasa kita polisi itu adalah asistensi. Betul. Oh ini loh cara memelihara binturong yang baik. Dia mempunyai kebiasaan yang seperti apa? Nah, ini beliau yang tahu. Makanya tadi udah dijelaskan. Sehingga kalau saran kami dari kepolisian, apabila memang punya hobi, kemudian dia ingin memelihara, silahkanlah hubungi BPKSDA. Nanti BPKSDA akan melakukan pelatihan atau akan memberikan masukan bagaimana cara memelihara hewan-hewan tersebut. Kalau tidak, nanti malah justru akan menyiksa hewan tersebut. Nah itu yang tidak boleh, itu yang dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau sudah ada standarisasi yang sudah disampaikan oleh BPKSDA, maka tidak akan melanggar hukum. Karena sudah ada aturan hukum yang dibuat oleh BPKSDA. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang hari ini. Ini informatif sekali Pak untuk netizen kita yang nanti akan menyaksikan dari video ini. Baik, terima kasih Bapak. Semoga pengungkapan kasusnya nanti segera bisa berhasil. Amin. Dan semoga dengan cara tersebut bisa mencegah dari perilaku-perilaku kejahatan untuk berhenti melakukan aksinya. Baik, demikian tadi Sobat Humas bincang-bincang hari ini. Sekali lagi kami peringatkan bahwa Tuhan tidak memberikan dunia ini untuk Anda, tetapi menitipkannya untuk anak cucu kita, supaya kita tetap menjaga dan melestarikan hingga anak cucu kita nanti bisa melihat semua ekosistem yang ada. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Matur sakalangkong tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.